Maudy Asmara tagih janji 19 juta lapangan kerja, Partai Buruh siap turun ke jalan. Cari kerja sampai pingsan. Ini bukan konser, ini Job Fair Bekasi. 7 juta lebih rakyat nganggur. Ribuan orang berebut kerja, tapi lowongan makin sempit. Kerja makin sulit, gaji makin kecil, beban makin besar. Pemerintah, mana solusi kerja layak? Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, jika agenda hilirisasi, pemerataan pembangunan, transisi menuju energi hijau, ekonomi kreatif, UMKM bisa kita kawal, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green jobs. Green jobs ini adalah peluang kerja di bidang kelestarian lingkungan. Green jobs ini adalah tren peluang kerja masa kini dan masa depan. Ini bukan antrian konser. Ini adalah antrian job fair atau bursa kerja yang diserbu oleh puluhan ribu pencari kerja di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi. Di tengah sulitnya perekonomian di Indonesia, job fair menjadi oase bagi para pencari kerja yang kebanyakan adalah anak-anak muda fresh graduate. Asalnya dari Cibarusa. Lulus tahun berapa? Lulusan tahun kemarin. Harapannya kesini mau ngapain nih? Harapannya di sini semoga dapat pekerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Terus kalau bisa biar kondusif, soalnya nggak kondusif banget areanya. Buat pemerintah sendiri bagaimana sih buat mencari lapangan pekerjaan buat si masyarakatnya? Daripada naikin, kan ada tuh baru ya, katanya mau nambahin bonus yang gajinya di bawah 3,5. Daripada nambahin itu, mending nambahin lapangan kerja biar banyak, biar pada kerja. Kasian, soalnya sekarang aja patokan umur tuh minimal 22 tuh udah nggak bisa kerja. Nah, kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, cuma kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya, udah nggak kehitung, udah sering email. Tapi belum dapat juga ya? Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi menjamin bursa kerja ini bebas calo dan diharapkan bisa menyerap lebih dari 2.500 tenaga kerja untuk 64 perusahaan. Jumlah ini jauh lebih sedikit daripada para pencari kerja di job fair ini yang mencapai lebih dari 25.000 orang. Ya, artinya di sini adalah beban moral juga bagi kami pemerintahan Kabupaten Bekasi yang memang di kloter pertama ini kita membuka 2.000 lebih, yang datang 25.000. Artinya ke depan kita harus membuka kloter berikutnya juga untuk memasukkan masyarakat Kabupaten Bekasi kerja yang pastinya kapasitasnya harus lebih daripada 2.000. Nanti kita ini akan berkelanjutan ke depannya. Efek dari PHK yang sempat terjadi, apa solusinya? Minimal dari pencari kerja ini mereka harus cari kerja gimana harapannya Mbak Fadila dan lain kan supaya kita juga punya uang untuk memberikan kehidupan kepada keluarga. Ya, jadi memang kalau kita mengacu pada Undang-Undang 13 ya 2003 tuh proses rekrutmen itu kan harus aman ya, ada perlindungan. Kalau itu tadi tidak ada, tanpa biaya, itu juga tadi disebutkan ada. Terus kemudian tanpa diskriminasi. Nah, tentunya job fair itu udah banyak sebenarnya. Nah, cuma memang saya kan melihat gini. Kalau ditanya, apa usaha pemerintah untuk membuka? Kita mengadakan job fair. Nah, artinya apa? Job fair itu sengaja dibuat tanpa ada misalnya seperti yang Bekasi, tanpa ada koordinasi dan ada proses-proses yang akhirnya bisa benar-benar mempertemukan antara kebutuhan perusahaan dengan kebutuhan pencari kerja. Nah, tentunya memang kalau kita lihat data seperti yang disampaikan juga Pak Kang Jainul itu kan bahwa memang kita defisit angkatan kerja ya. Undang-undang Cipta Kerja yang menjanjikan mengatasi defisit angkatan kerja kan tidak tercapai. Tidak tercapai. Karena kan di situ banyak ekosistem yang lainnya. Bagaimana terkait dengan pembukaan lapangan kerja, iklim investasi. Bagaimana suku bunga, bagaimana biaya energi, bagaimana biaya-biaya ilegal yang masih banyak, preman. Ini kan juga persoalan pungli dan sebagainya yang memang juga akhirnya melihat kondisi di negara kita korupsi. Jadi investor wait and see. Kalaupun masuk, itu kan sekarang trennya adalah investasi padat modal, padat teknologi.
Nggak usah lagi kita berharap seperti tahun 80-90 yang masih didominasi padat karya. Iya. Ya, dan padat karya yang ada pun satu demi satu rontok. Itu orang yang datang benar-benar bakal diambil gak sih Pak nantinya? Enggak. Job fair itu enggak. Job fair itu syarat aja itu. Job fair itu omong kosong. Lagian aku heran kok masih ada job fair. Jangan sekarang. Apa? Cari kerja masih offline itu apa? Yang udahlah. Semua udah online sekarang. Kan aneh ya. Kalaupun offline itu ya yang langsung ke perusahaannya, ngirim surat lamaran. Kalau kelas buruh tuh ya, buruh pabrik, apa itu orang-orang dicari karyawan gitu. Job fair itu omong kosong, itu buat brandingnya kantor, malah itu kegiatan itu digunakan untuk brandingnya kantor. Bahkan itu biasanya kerjasama sama dinas-dinas kementerian terkait gitu ya, untuk KPI-nya orang kedinasan itu melaksanakan event, peserta yang datang ribuan. Jadi jangan banyak berharap lah sama job fair. Itu berapa tahun yang lalu ya, 2010 tuh kayaknya udah akhir masa job fair tuh. Mengikuti aturan dari pemerintahan untuk mengelola job fair itu gimana? Nah, itu pernyataan nggak bertanggung jawab, formalitas. Saya minta HRD-nya untuk segera dipecat itu. Kok pernyataannya kurang ajar segitu? Formalitas. Jangan bikin job fair kalau begitu. Gitu berarti dia ngada-ngada tuh. Gitu. Saya mau tahu nama perusahaannya, HRD siapa? Belum diketahui Pak, salah satu HRD dari perusahaan. Nama perusahaan itu Pak biasanya. Ah, berarti kurang ajar tuh. Berarti kurang ajar. Kenapa? Ada penelusuran nggak terkait hal itu nanti? Ya kalau seandainya butuh investigasi, kita investigasi. Makanya maksud saya, ARD-nya siapa? Jangan bikin hoax saya. Gitu. Masa netizen? Saya tanya pertanyaannya, netizennya hadir nggak di situ? Perlu emosi juga pemerintah atau siapapun ya, terutama di pihak pemerintah, karena sebetulnya yang harus dipertanyakan kepada pemerintah kan janji. Ya, pada saat kampanye kan, waktu itu kan dijanjikan pada saat itu masih Wapres ya. Gibran Raka Buming Raka, sekarang Wapres, itu menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan. Nah, itu yang janji kampanye itu yang selalu dipertanyakan. Yang terjadi adalah sekarang sudah berapa, dilantiknya tanggal 20 Oktober 2024 sampai sekarang yang muncul di berbagai pemberitaan itu adalah PHK di mana-mana ya. Bahkan yang PHK yang kelihatan sangat high profile seperti di buruh Sritek ya, kita juga pernah bahas di sini. Belum jelas juga sekarang dari 10.000 sekian itu berapa banyak yang sebetulnya sudah diserap kembali di industri itu atau di industri yang lain seperti janji pemerintah. Karena Sritek ini nampaknya mendapatkan perlakuan istimewa dari pemerintah, sementara pabrik-pabrik yang lain dan industri yang lainnya tidak mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya. Perhatian sama, karena kalau Sritek ini kan sampai ada 4 menteri tuh ditugasin, presiden langsung menugasi. Nah, ini memang problem yang sedang kita alami. Jadi pemerintah mestinya jangan emosi, gampang emosi, karena pemerintah justru yang paling bertanggung jawab untuk menyediakan lapangan pekerjaan sesuai dengan janjinya pada saat kampanye. Kesedihan ini, kekhawatiran ini semakin diperparah karena di sisi lain ada anak presiden yang dibantu sama bapaknya untuk bisa mendapatkan pekerjaan atau jabatan, itu lagi main tanam-tanam padi. Jadi ini pasti kalau kalian tanya kepada anak-anak muda hari ini yang fresh graduate gitu ya, yang lagi cari kerja, melihat Gibran main tanam-tanam padi dengan kemudian dia ikut mendorong bersama petani yang membantu dia di belakang gitu ya. Setelah dia dorong, terus kemudian padi yang sudah tertanam secara otomatis itu ternyata diinjak lagi sama kakinya Gibran. Itu jelas-jelas adalah suasana yang sangat-sangat menjengkelkan. Karena di satu sisi ada puluhan ribu anak muda panas-panasan, senggol-senggolan sampai ricuh hanya untuk mendapatkan lowongan pekerjaan. Di sisi lain, anak muda yang sudah mendapatkan pekerjaan
terlihat main-main dan nggak ngerti dengan apa yang dia sedang lakukan. Jadi ketika Gibran main-main di sawah seperti itu, di sisi lain anak-anak muda antri panjang dan sampai ricuh gitu ya, itu adalah pemandangan yang sangat-sangat menjengkelkan, adalah suasana yang seharusnya tidak terjadi di tengah-tengah kita hari ini. Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak, karena sistemnya bukan cari orang yang bisa kerja, tapi Anda kenal sama siapa. Per Februari 2025 jumlah pengangguran bertambah 83.450 orang. Totalnya jadi 7,28 juta jiwa. Lebih banyak dari populasi warga Singapura itu. Udah jumlahnya banyak banget, beban hidupnya juga berat banget. Pengangguran makin nambah, tapi lowongan kerja banyak syaratnya. Punya pengalaman berapa lama Anda? Nggak ditanya pengalaman, ditanya umur. Umur lolos ditanya, udah nikah apa belum? Belum nikah ditanya lagi, pelihara diskus nggak di rumah? Tahu nggak diskus, ikan diskus? Nggak punya ikan diskus ditanya lagi, punya kaktus joget nggak? Bisa aja serbet warteg. 7,28 juta nganggur. Ini bukan teori konspirasi, ini data BPS resmi. Yang nganggur bukan cuma fresh graduate, tapi juga stress graduate. Orang-orang yang nyoba semua bidang, hasilnya mohon maaf, Anda belum beruntung. Dengan proyeksi angka pengangguran 5%, Indonesia berada di peringkat kedua negara dengan angka pengangguran terbesar untuk negara berkembang di Asia. Peringkat pertama diduduki oleh Tiongkok sebesar 5,1%. Peringkat ketiga ada India dengan proyeksi angka pengangguran 4,9%, diikuti dengan Filipina 4,5%, dan terakhir ada Malaysia di angka 3,2%. Dipahami data IMF adalah data proyeksi, bukan data realisasi, ya. Nah, tugas pemerintah dalam hal ini adalah bekerja keras supaya proyeksi yang menyatakan pengangguran meningkat itu tidak terjadi. Akan bergizi gratis yang sudah menyerap 90.000 tenaga kerja, misalnya seperti itu. Lalu juga ada hilirisasi. Nah, ini hilirisasi ini kalau misalnya dia sudah berhasil kita kebut, nah ini serapan tenaga kerjanya bisa jutaan, dan ini high paid jobs. Artinya ini adalah kerjaan-kerjaan dengan bayaran yang mahal. Kementerian Ketenagakerjaan ngomong kalau job fair yang baru-baru ini diikuti oleh 25.000 orang itu bukanlah tanda masyarakat kesulitan kerja. Itu mereka nggak lihat apa? Yang datang ke job fair dari berbagai rentang usia. Ini tanda kalau sulit mendapatkan kerja di Indonesia. Iya bener banget, ini statement dikeluar oleh Kemnaker. Jadi waktu itu ada peserta yang membludak di job fair yang diikuti oleh 25.000 orang. Padahal kuotanya hanya 2.000 lebih. Bagi Kemnaker, dia melihat bahwa peserta yang membludak itu pasti baru lulus sekolah atau baru lulus kuliah. Pantas antusiasnya kuat banget pengen kerja. Mereka bilang yang datang ke dalam job fair itu ada juga yang cari side job, makanya banyak yang datang. Padahal aslinya yang umur 30-an sampai 40-an juga banyak loh. Nah itu dia, apalagi yang sangat miris adalah peserta pada saat itu berdesak-desakan sampai ada yang pingsan dan bahkan sempat terjadi kericuhan. Menaker bilang pengangguran naik karena lulusan baru banyak. Come on. Tiap tahun ada wisuda Bapak, terus anak kuliah disuruh lulus lebih lama. Kalau semua yang lulus dianggap beban, mending kuliah aja terus. Nambah aja SKS-nya, SKS. Sabar, kerja bentar, sabar lagi. Minimal statusnya mahasiswa, bukan nganggur di rumah. Solusi dari Kemnaker, pelatihan kerja dan vokasi. Pengangguran bukannya dikasih pekerjaan, tapi dikasih pembelajaran. Bisa-bisa ditanya sama tetangga tuh ya. Bang, gue lihat kok lo di rumah aja nih, nggak kayak yang lain di tongkrongan. Gue kan jaga kesehatan biar besok gue nganggurnya nggak telat. Job fair di mana-mana, tapi mirip giveaway selebgram, yang ikut banyak, yang dapat dikit. Ekonomi rakyat tuh jalan bukan karena regulasi, tapi karena kepepet di rumah sudah nggak punya nasi. Karena di negeri ini kamu boleh nggak punya kerjaan asal tetap punya kuota. No problem, nggak ada duit di dompet asal nggak ketinggalan. Numpa, RSK. Iya.
Di republik ini nganggur itu bukan pilihan kata orang. Kalau rezeki nggak kemana, tapi di situ-situ aja dan buat yang itu-itu aja. Bisa aja saya. Penonton masih semangat nggak? Selama lapangan kerja masih sempit dan koneksi masih jadi syarat, jangan heran kalau pengangguran makin banyak karena sistemnya bukan cari orang yang bisa kerja, tapi Anda kenal sama siapa. Bursa kerja terus diserbu pelamar kerja di tengah tingginya angka pengangguran dan PHK yang membayangi pekerja. Namun jumlah lowongan kerja yang ditawarkan bursa kerja seringkali tak sepadan dengan jumlah pencari kerja. Pekan lalu acara bursa kerja di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat diwarnai kericuan akibat membludaknya jumlah pencari kerja. Sekitar 25.000 pencari kerja saling memperebutkan 2.000 posisi lowongan kerja. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, cuma kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya, udah nggak kehitung. Ekonom menilai jumlah lapangan kerja dan pencari kerja tidak seimbang. Salah satunya akibat banyak warga usia produktif tidak terserap pasar tenaga kerja. Antara lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya, ini makin tidak seimbang. Dan kalau ini terus terjadi, maka klaim persentase pengangguran rendah itu adalah klaim yang semu. Yang sebenarnya akar masalahnya adalah kenapa banyak usia produktif itu tidak bisa diserap ke pasar tenaga kerja kita di tengah situasi bonus demografi. Dan akar masalah ini yang harus dicari segera diselesaikan, karena ini bukan sekedar masalah kualifikasi pendidikan, tapi masalah dari sisi lapangan kerja atau permintaan secara agregat memang sedang mengalami penurunan. Dari data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia per Februari 2025 mencapai 7,28 juta orang, meningkat lebih dari 80.000 orang dibanding periode yang sama pada 2024. Hah? Ini gimana sih konsepnya? Apakah negara berpikir yang ikut job fair kemarin itu karena FOMO? Karena pengen wisata? Enggak, mereka ricu-ricuhan karena susah nyari kerja. Apakah negara nggak percaya data IMF? Soal Indonesia adalah peringkat 1 pengangguran tertinggi di ASEAN. 2026 bakal jadi tertinggi di Asia. Apakah negara nggak pernah melihat data bahwa rasio lapangan pekerjaan kita adalah 0,0041 alias 4 lowongan pekerjaan untuk 1.000 pelamar? Sejomplang dan separah itu. Bullshit janji pemerintah soal 19 juta lapangan pekerjaan. Dulu bokapnya Gibran juga pernah ngomong hal yang sama, membuka jutaan lapangan pekerjaan lewat Omnibus Law Cipta Kerja. Endingnya, undang-undang ini malah bermasalah dan membuat banyak sekali PHK dan juga pengangguran. Bullshit pokoknya. Gue cuman pengen bilang, satu, pengangguran yang sangat masif di suatu negara itu bukan karena individunya yang malas, tapi kegagalan sistemik negara menciptakan kesejahteraan buat warganya. Jangan mau digaslight pemerintah kalau mereka ngomong kalian malas. Kedua, statistik pengangguran tertinggi di ASEAN itu bukan cuma angka, dia nyata tersebar di seluruh Indonesia. Cikarang kemarin cuma jadi simbol aja, padahal ini terjadi di mana-mana. Ketiga, ini menyebalkan untuk didengar, tapi pengangguran di negara dunia ketiga seperti Indonesia emang dirawat, teman-teman. Tujuannya apa? Menciptakan upah buruh yang murah, ya kan? Semakin dikit pekerjaan, semakin banyak pelamar pekerjaan, orang-orang yang berhasil masuk pekerjaan, bosnya tinggal bilang, ya kalau kamu di sini nggak puas, kalau kamu di sini protes sama gajinya, kalau kamu protes sama cara kerja saya, keluar aja, masih banyak yang mau kok. Sehingga buruh murah itu dirawat, dan negara merawat ini. Kenapa? Karena investor butuh buruh murah, negara memprovide itu, ya investornya ngasih banyak duit lah ke negara. Happy semuanya, yang elit, yang rakyat kesusahan semua. Susah udah berharap pemerintah empati soal isu pengangguran ini. Toh mereka aja kerja dapat bagi-bagi jabatan, mereka aja kerja dicariin sama bapaknya, gimana mau empati? Pengangguran masih tinggi-tingginya di Indonesia. Disnaker daerah Sidoarjo mengatakan anak muda jangan pilih-pilih pekerjaan. Jadi,
Menurut Disnaker Sidoarjo, pemuda yang nggak kerja ini karena pilih-pilih pekerjaan. Iya, tepat banget. Jadi kemarin Disnaker Sidoarjo itu ngomong kalau anak-anak muda itu kebanyakan pilih-pilih kerjaan. Sebenarnya kerjaan itu banyak. Nah, angka pengangguran di Sidoarjo juga masih tinggi. Banyak yang belum dapat kerja karena terlalu ngotot pengen kerjaan sesuai impian. Netizen ini akhirnya terbagi jadi dua kubu nih. Ada yang membenarkan, tapi ada juga yang justru membantah dan mengatakan bahwa fakta di lapangan pekerjaan itu sempit. Disnaker Sidoarjo dengan tegas, katakan kerja di mana aja nggak apa-apa, asal bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Jadi mereka tegaskan bahwa anak muda jangan idealis. Bener banget, tapi ada juga yang bilang anak muda itu pilih-pilih kerja karena emang nggak sesuai dengan kebutuhan dan biaya hidup, apalagi jika sudah berkeluarga. Pegiat media sosial, Maudy Asmara punya harapan besar untuk Partai Buruh. Lewat cuitan di akun media sosial X pribadinya, Maudy Asmara menagih janji dari Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka. Janji yang dimaksud adalah janji sang wapres yang ingin membuka 19 juta lapangan kerja, namun faktanya tidak seperti itu. Tagih janji wapres soal 19 juta lapangan kerja, tulisnya dikutip Minggu tanggal 1 Juni tahun 2025. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal menyampaikan kegeramannya terkait nasib pekerja di Indonesia. Bagaimana tidak, menurut Iqbal, sepanjang Januari-April tahun 2025, setidaknya sudah ada 70 ribuan pekerja yang jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK). Iqbal lalu menyebut pihaknya berencana melakukan aksi demo besar-besaran. Sebagai bentuk perlawanan atas masifnya PHK dan ketidakjujuran pemerintah dalam menyampaikan data, KSPI dan Kesep PB tengah mempersiapkan aksi besar-besaran yang akan melibatkan puluhan ribu buruh dari seluruh Indonesia, ujarnya. Dalam hal ini, Kesep PB juga akan menggelar aksi nasional besar-besaran pada tanggal 10 Juni tahun 2025 yang akan dilakukan secara serentak di lebih dari 300 kabupaten kota di seluruh Indonesia, tambah Iqbal.